Selamat datang pada mata kuliah Etika Keprofesian. Topik yang akan disampaikan kali ini adalah mengenai metode pemecahan masalah. Yang akan dibahas adalah mengenai student outcome atau kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai kriteria ABET dan 7 tahapan dalam membuat keputusan terhadap suatu masalah. Metode ini dirumuskan oleh Michael Davis, seorang filsuf asal Amerika Serikat dalam bidang etika profesional. ABET atau Accreditation Board for Engineering and Technology adalah lembaga akreditasi internasional yang menilai mutu pelaksanaan pendidikan dalam bidang keteknikan dan teknologi. Dalam penilaiannya, ABET memperhatikan 8 kriteria, yaitu yang pertama evaluasi terhadap performansi mahasiswa, yang kedua tujuan program pendidikan sesuai dengan misi institusi, kriteria ketiga mengenai kompetensi lulusan, keempat mengenai peningkatan kualitas program pendidikan secara berkelanjutan, yang kelima adalah kurikulum, keenam jumlah kualifikasi dan kompetensi dosen sehingga kurikulum program dapat terlaksana, yang ketujuh adalah fasilitas pendukung, dan yang kedelapan adalah dukungan dari institusi. Dalam kuliah kali ini, saya akan menjelaskan kriteria ketiga, yaitu kompetensi lulusan yang diharapkan setelah mahasiswa menjalani program pendidikan keteknikan. Mengapa kriteria ketiga ini perlu saya sampaikan? Adalah agar mahasiswa peserta kuliah etika keprofesian ini dapat melihat bahwa kompetensi atau kemampuan dalam memecahkan masalah dan memberi solusi terhadap suatu permasalahan merupakan suatu kompetensi utama bagi lulusan program studi keteknikan khususnya dengan didukung oleh kompetensi-kompetensi lainnya. Dapat dilihat pada slide kompetensi nomor 1, 2, 4, dan 6. Di situ terlihat dengan jelas bahwa memecahkan masalah, memberi solusi dan keputusan merupakan kompetensi yang diharapkan. Pada kompetensi nomor 1 disebutkan bahwa mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan permasalahan keteknikan yang kompleks menggunakan prinsip-prinsip keteknikan, sains, dan matematika. Kemudian pada kompetensi yang kedua disebutkan mampu menggunakan rancangan teknik untuk menghasilkan solusi sesuai kebutuhan tertentu dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, juga faktor-faktor global, kultural, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pada kompetensi keempat disebutkan mampu memahami tanggung jawab etis dan profesional dalam kondisi keteknikan dan memberikan keputusan dengan mempertimbangkan dampak solusi keteknikan tersebut dalam konteks global, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Juga pada kompetensi keenam disebutkan mampu mengembangkan dan melaksanakan eksperimen, menganalisis dan menginterpretasikan data, dan menggunakan keputusan keteknikan untuk menarik kesimpulan. Pada kompetensi ketiga disebutkan dibutuhkannya kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam suatu komunitas tertentu. Kemudian pada kompetensi kelima disebutkan mampu berfungsi secara efektif dalam suatu tim yang anggotanya bersama-sama membangun kepemimpinan, bekerja sama, dan saling keterlibatan untuk menentukan tujuan, menyusun rencana kerja, dan mencapai tujuan. Dan pada kompetensi yang ketujuh disebutkan mampu mendapatkan dan menggunakan pengetahuan baru yang diperlukan melalui strategi pembelajaran yang tepat. Jadi kompetensi-kompetensi untuk memecahkan masalah, memberi solusi, dan membuat suatu keputusan itu ditunjang oleh kompetensi-kompetensi yaitu berkomunikasi secara efektif, mampu bekerja sama, saling menunjukkan kepemimpinan, dan juga yang terakhir adalah belajar sepanjang hayat atau long life learning. Berikut ini adalah tahap-tahap yang perlu dilakukan bila dihadapkan pada permasalahan. Panduan yang dirumuskan oleh Michael Davis ini sebenarnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan dalam bidang apapun, tidak hanya dalam keteknikan, dan juga bila menghadapi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam berbagai bidang dan dalam kehidupan sehari-hari, keputusan terhadap suatu permasalahan dibuat berdasarkan etika, baik etika moral maupun etika profesional. Namun dalam kuliah ini, panduan 7 tahapan membuat keputusan ini akan dikaitkan dengan permasalahan dalam bidang keteknikan. Yang pertama adalah tentukan permasalahan. Apa permasalahan utama yang disampaikan pada kasus? Apa hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman atau kita merasa ada yang salah pada kasus tersebut? Atau apakah kita punya konflik kepentingan dalam kasus itu? Yang kedua, kumpulkan dan periksa fakta-fakta yang berkaitan. Tentukan isu-isu non-etis yang muncul dalam kasus
kasus, lalu buatlah asumsi-asumsi yang sesuai berdasarkan informasi yang ada dan orang-orang yang terlibat. Bandingkan fakta atau situasi yang ada dengan kode etik profesional dan hukum yang berlaku. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang terlibat, misalnya individu, kelompok, atau hal-hal yang dapat dipengaruhi oleh keputusan yang akan dibuat. Juga identifikasi faktor-faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi keputusan. Yang keempat, kembangkan daftar pilihan-pilihan solusi. Hindari kemungkinan adanya keputusan dilematis ya atau tidak, tetapi fokus pada siapa yang akan melakukan apa dan apa yang harus dikatakan. Yang kelima adalah menguji pilihan-pilihan solusi. Jadi dari daftar pilihan-pilihan solusi tersebut, ujilah setiap pilihan berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah uji bahaya. Maksudnya, apakah pilihan ini lebih tidak berbahaya bila dibandingkan dengan pilihan lainnya. Kemudian yang kedua, uji publisitas. Apakah saya mau pilihan ini dipublikasikan di surat kabar atau kepada publik? Yang ketiga, uji pertahanan. Apakah pilihan ini dapat saya pertahankan di hadapan komite publik atau terhadap rekan sekerja? Yang keempat, uji perubahan. Apakah pilihan ini akan tetap merupakan pilihan saya yang baik bila saya merupakan orang yang terdampak oleh pilihan ini? Yang kelima adalah uji kebijakan. Apakah bijak bila saya sering menggunakan pilihan ini untuk kasus-kasus yang serupa? Yang keenam, uji kolegiat. Apakah yang akan dikatakan oleh kolega saya mengenai pilihan solusi ini? Yang ketujuh, uji profesional. Apa yang akan dikatakan oleh komisi etik profesi saya mengenai pilihan ini? Dan yang kedelapan adalah uji organisasi, yaitu apa yang akan dikatakan oleh petugas etik atau legal di perusahaan mengenai pilihan tersebut. Langkah keenam, buatlah suatu pilihan solusi sementara berdasarkan langkah 1-5. Kemudian pertanyakan, apakah masalah sudah terpecahkan? Pada langkah ketujuh adalah membuat keputusan berdasarkan langkah 1-6. Laksanakan keputusan tersebut, lalu kemudian bertanyalah pada diri sendiri atau pada kelompok tempat kita membuat keputusan tersebut, yaitu bagaimana kemungkinannya saya akan membuat keputusan yang sama untuk masalah yang serupa. Kemudian, adakah tindakan pencegahan yang harus diambil sebagai individu? Misalnya mempertanyakan mengenai kebijakan, kemungkinan mengganti pekerjaan kita, dan lain-lain. Berikutnya adalah apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak dukungan pada kesempatan lain. Misalnya mencari lebih banyak dukungan bila menghadapi masalah yang serupa. Dan yang terakhir adalah apa yang dapat dilakukan untuk mengubah masyarakat secara luas. Misalnya kontribusi untuk membuat undang-undang atau peraturan baru. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses membuat keputusan. Dalam proses membuat keputusan akan terjadi dialog atau diskusi di dalam diri sendiri maupun antara beberapa orang dalam suatu tim. Dalam melakukan diskusi ini perlu diperhatikan adanya rasa saling percaya, rasa hormat, perbedaan pendapat tanpa menyerang personal, kemudian fokus pada membuat keputusan dan bukannya menghakimi kondisi atau personal, dan penekanan pada proses bukan hanya pada kesimpulan akhir. Pada setiap kondisi munculnya ketidakpastian adalah sesuatu yang biasa, dan justru kondisi ketidakpastian ini yang memerlukan proses pembuatan keputusan yang berat. Dan yang terakhir, selalu uraikan setiap permasalahan dengan jelas sebelum memberikan rekomendasi solusi atau keputusan. Demikian kuliah etika keprofesian hari ini. Terima kasih.